Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang merupakan seorang dosen bernama Holly sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Di tengah perjalanannya, ia ditelepon oleh suaminya yang bernama Russell. Di sana, Holly ditanya oleh Russell, berapa lamakah Holly akan rapat dengan para dewan kampus. Holly pun mengatakan bahwa ia masih belum tahu. Russell pun lantas mengatakan pada Holly agar Holly berhati-hati di jalan, dan telepon pun ditutup. Sesampainya Holly di sebuah hotel, ia langsung menemui resepsionis hotel. Di sana, resepsionis hotel mengatakan pada Holly bahwa Tuan Everett telah menyiapkan kamar mewah untuk dirinya. Dan resepsionis hotel tersebut menyuruh seorang roomboy bernama Dave untuk mengantar Holly menuju kamarnya. Sesampainya di kamarnya, Holly nampak cukup terkagum-kagum dengan kamar mewah yang disiapkan oleh Everett. Lalu Holly yang melihat ada sebuah surat di atas meja, langsung membukanya. Di dalam surat tersebut, Holly disuruh oleh Everett untuk mandi terlebih dahulu agar badannya kembali segar. Setelah membaca surat tersebut, Holly lantas memberikan tip pada Dave, dan Dave pun lantas keluar dari kamar tersebut. Holly pun lantas beranjak menuju kamar mandi. Di sebuah wastafel, Holly kembali menemukan surat dan juga sebuah penutup mata. Surat tersebut mengatakan bahwa jika Holly sudah selesai mandi, Holly diharapkan segera memakai penutup mata dan juga borgol yang sudah Everett siapkan di dalam lemari. Setelah itu, Everett akan segera datang dan memberikan sebuah kejutan yang luar biasa untuk Holly. Setelah selesai mandi, Holly pun langsung melakukan semua yang tertulis di dalam surat tadi. Tidak selang berapa lama, datang seorang pria yang langsung mulai melakukan adegan bercocok tanaman dengan cukup liar dan menyenangkan. Namun tiba-tiba ia memasukkan cacingnya ke dalam lubang yang ada di belakang. Di ruang tamu, terlihat pria yang tadi bercocok tanam menghampiri seorang pria yang sedang terikat di kursi. Di sini, akhirnya kita tahu bahwa ternyata pria yang tadi bercocok tanam adalah Russell, yang merupakan suami dari Holly. Dan pria yang sedang terikat ini adalah Everett, yang merupakan selingkuhan dari Holly. Sambil membuka ikatan Everett, Russell mengatakan bahwa mulai sekarang Everett dan juga Holly dilarang untuk keluar dari kamar tersebut. Karena jika salah satu dari mereka keluar dari kamar, maka Russell akan segera membunuh anak dan juga istri Everett saat ini juga. Melihat Russell telah pergi, Everett langsung menuju kamar Holly. Holly yang masih menangis lantas meminta Everett untuk segera membuka borgolnya. Setelah borgolnya terlepas, Holly yang marah langsung memukul Everett sambil terus mengomel. Russell pun hanya bisa meminta maaf pada Holly. Karena emosi Holly sudah tidak bisa terbendung lagi, Holly pun berniat untuk segera meninggalkan hotel tersebut. Everett yang berusaha mencegah Holly pergi, tiba-tiba mendapatkan telepon dari Russell. Di sana, Russell mengatakan bahwa jika Holly pergi, maka keluarga Everett akan musnah. Mendengar hal tersebut, Russell pun langsung memohon pada Holly agar tidak pergi. Holly yang mendengar kata-kata manis dari Everett, akhirnya luluh dan memutuskan untuk tidak jadi pergi dari tempat tersebut. Everett yang masih tersambung dengan telepon Russell, memohon agar semua ini segera diakhiri. Everett mengatakan bahwa ia sangat menyesal dengan perselingkuhan ini. Russell yang mendengar hal tersebut hanya mengatakan bahwa jika Everett tidak mengikuti perintahnya, maka istrinya yang bernama Lydia akan ia bunuh saat ini juga. Lalu terdengar suara Lydia yang meminta tolong pada Everett. Mendengar Lydia meminta tolong, Everett pun nampak mulai sangat panik. Tidak selang berapa lama, Holly kembali ke ruang tamu. Everett yang melihat hal tersebut langsung menghampiri Holly dan meminta maaf pada Holly. Everett mengatakan bahwa ia akan memperbaiki semuanya. Ia berjanji akan bersikap manis dan tidak akan pernah menyakiti
menyakiti Holly lagi. Lalu tidak selang berapa lama, ponsel Holly berbunyi. Holly pun lantas beranjak mengambil ponselnya. Di sana suami Holly mengatakan bahwa ia telah mengetahui bahwa Holly tidak sedang rapat. Namun sekarang ini Holly sedang berselingkuh dengan seorang pria bernama Everett. Mendengar hal tersebut, Holly pun nampak kaget. Russell pun lantas mengatakan bahwa Everett adalah seorang psikopat. Ia telah banyak menyekap dan membunuh selingkuhannya selama ini. Jadi, Russell menyarankan agar Holly segera pergi dari hotel tersebut. Tidak selang berapa lama, Everett memanggil Holly. Holly yang panik langsung menutup teleponnya dan segera menemui Everett. Everett pun langsung bertanya, siapa yang tadi menelpon? Holly pun menjawab bahwa itu adalah suaminya. Everett kembali bertanya, apa yang suami Holly katakan? Holly pun menjawab bahwa tadi suaminya hanya menanyakan keadaannya saja. Mendengar hal tersebut, Everett lantas mengatakan bahwa ia ingin menebus kesalahannya tadi dengan memberikan pijatan pada Holly. Holly pun lantas mengiyakan ajakan tersebut. Saat dipijit, Holly bertanya pada Everett, dari mana Everett mendapatkan uang untuk menyewa hotel semewah ini? Karena yang Holly tahu, Everett merupakan mahasiswanya yang tidak memiliki banyak uang. Everett pun mengatakan bahwa ia kini telah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Mendengar hal tersebut, Holly pun hanya bisa terdiam saja. Setelah selesai dipijit, Holly pun lantas masuk ke dalam kamar, sedangkan Everett mencoba untuk keluar dari kamar tersebut. Namun saat Everett sedang berusaha kabur, ia mendapatkan pesan singkat dari Russell yang berisikan foto istrinya yang sedang terikat. Melihat hal tersebut, Everett langsung kembali masuk ke dalam ruangan, lalu membalas pesan singkat tersebut dengan kalimat minta maaf. Tidak selang berapa lama, Russell pun membalas. Russell mengatakan bahwa Holly sekarang sedang berada di balkon dan mencoba untuk kabur dari ruangan tersebut. Mengetahui hal tersebut, Everett pun langsung mengetuk pintu kamar Holly. Dan karena tidak mendapatkan jawaban, alhasil Everett pun mendobrak pintu tersebut sampai rusak. Saat Everett masuk ke dalam kamar, terlihat Holly sudah ada di dalam kamar. Karena melihat Holly masih berada di dalam kamar, Everett pun lantas mengajak Holly untuk mandi. Hal ini dilakukan Everett untuk mencegah Holly pergi dari tempat tersebut. Saat mandi sambil bercocok tanam kecil-kecilan, Everett bertanya pada Holly, apakah pekerjaan suaminya? Holly pun menjawab bahwa Russell adalah seorang mata-mata negara yang sudah pensiun. Mendengar hal tersebut, Everett lantas mulai marah dengan Holly. Everett mengatakan bahwa Holly adalah orang yang sangat bodoh. Mengapa ia berselingkuh? Sedangkan suaminya adalah seorang mata-mata negara. Di ruang tamu, Everett melihat obat bius dan minuman di atas meja. Lalu ia mendapatkan SMS dari Russell yang mengatakan, berikanlah Holly minuman tersebut. Everett yang panik dan merasa sedang diawasi, langsung berusaha mencari kamera tersembunyi yang ada di ruangan tersebut. Namun, hal tersebut sia-sia. Ia tak menemukan sebuah kamera pun di sana. Di dalam kamar, terlihat Holly sedang mengikat rambutnya menggunakan tusuk konde yang cukup tajam. Tidak selang berapa lama, Everett pun datang. Everett mengatakan pada Holly bahwa ia ingin mengajak Holly untuk sedikit bersantai dengan minum minuman asoy di ruangan balkon hotel. Dan mereka pun menuju balkon. Di balkon, Holly meminta tolong pada Everett untuk mengambilkannya anggur putih. Dikarenakan ia tidak menyukai anggur merah. Everett pun langsung bergegas menuju ke dalam ruangan. Ketika Everett sedang masuk ke dalam, Holly lantas memasukkan obat ke dalam gelas minuman Everett. Sedangkan Everett yang sedang mengambilkan anggur putih untuk Holly, ia pun memasukkan obat ke dalam gelas anggur putih milik Holly. Lalu segera kembali menuju balkon. Di balkon, mereka berdua mulai meminum minuman mereka masing-masing. Tidak selang berapa lama, terdengar pintu diketuk. Everett pun langsung bergegas membukakan pintu tersebut. Terlihat Dave mengantarkan makan malam untuk Everett dan juga Holly. Setelah Dave membawa masuk makan malam tersebut ke dalam ruangan, Holly lantas memberikan uang tip pada Dave. Dan Dave pun langsung pergi dari tempat tersebut. Saat Everett dan Holly sedang berbincang di meja makan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Everett pun langsung bergegas menuju ke pintu. Namun saat ia akan membuka pintu, ia mendapatkan SMS yang berisi uang tip yang telah ditulisi oleh Holly dengan kalimat permintaan tolong. Lalu kembali Everett mendapatkan SMS yang mengatakan Holly telah melakukan hal yang sangat fatal. Ketika Russell membuka pintu, ia melihat ada piring makanan di depan pintu. Saat Everett membukanya, ternyata isinya adalah jari dari istri Everett. Everett yang merasa sangat panik pun langsung membawa piring tersebut ke dalam ruangan lalu meletakkannya di wastafel. Holly pun lantas bertanya, apa itu F? Everett pun menjawab bahwa isinya hanya piring kosong saja. Setelah itu, Everett langsung duduk di ruang tamu. Holly yang melihat tingkah laku Everett semakin aneh, memutuskan untuk menghampirinya. Di ruang tamu,
Tiba-tiba Holly langsung bertanya, "Apa yang terjadi, F?" Everett pun lantas mendorong Holly dan berbisik ke telinga Holly dengan mengatakan bahwa semua ini adalah rencana dari Russell. Namun saat Everett akan melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba ia mendadak pingsan. Begitupun juga dengan Holly. Ketika Holly sadar, ia melihat dirinya telah terborgol di sebuah kurungan. Sedangkan Everett terbangun dengan memegang sebuah suntikan di tangannya. Everett yang panik pun lantas menghampiri Holly. Di sana Holly nampak sangat marah dengan Everett karena ia mengira bahwa semua ini adalah perbuatan dari Everett. Everett pun berusaha terus meyakinkan Holly bahwa semua ini adalah perbuatan dari Russell. Namun Holly sedikit pun tidak mempercayai Everett sama sekali. Karena dirasa sia-sia meyakinkan Holly, Everett pun lantas beranjak ke ruang tamu. Di sana ia menemukan Russell yang sedang sekarat. Everett pun terlihat sangat syok melihat hal tersebut. Russell pun berusaha memberitahu Everett pelaku sebenarnya. Namun Everett tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Russell. Lalu Everett yang menemukan kunci borgol langsung menuju ke tempat Holly dan melepaskan Holly. Setelah terlepas, Everett lantas membawa Holly menemui Russell yang sedang sekarat. Holly yang melihat Russell tidak berdaya langsung memeluk Russell sambil terus menyalahkan Everett. Russell yang melihat istrinya terus menyalahkan Everett lantas berkata dengan perkataan yang kurang jelas. Ia menyebutkan kata brankas. Lalu Russell pun tewas. Holly yang ternyata paham dengan perkataan Russell tadi melihat sebuah kertas di dalam genggaman tangan Russell dan tanpa sepengetahuan Everett, Holly pun langsung mengambilnya. Tidak selang berapa lama, Everett mendapatkan sebuah telepon yang langsung Everett loudspeaker. Di sana terdengar seseorang sedang berbicara menggunakan suara yang telah diberi efek robot. Orang tersebut mengatakan bahwa hanya akan ada satu orang saja yang boleh keluar hidup-hidup dari ruangan tersebut. Namun jika Everett dan Holly memilih untuk keluar bersama, maka ia akan membunuh anak Holly dan juga anak Everett saat ini juga. Mendengar hal tersebut, Everett dan Holly pun menjadi semakin panik. Karena dirasa tidak punya pilihan lain, Everett pun lantas mengambil sebilah pisau sembari mengatakan pada Holly bahwa yang harus keluar hidup-hidup adalah dirinya. Jadi Everett terpaksa harus membunuh Holly. Holly yang mulai ketakutan pun mencoba untuk menenangkan Everett dengan mengatakan bahwa pasti akan ada cara lain. Tidak selang berapa lama pintu diketuk. Everett pun lantas berjalan membukakan pintu. Terlihat ada dua orang yang merupakan keamanan hotel mengatakan bahwa ruangan yang ditempati oleh Everett dan juga Holly mendapatkan komplain dari penghuni ruangan lain dikarenakan terlalu berisik. Mendengar hal tersebut, Everett pun lantas meminta maaf pada keamanan tersebut. Di dalam ruangan, Holly yang telah menemukan brankas yang dimaksud oleh Russell langsung membukanya. Di dalam brankas tersebut, Holly menemukan sebuah kartu memori. Holly pun langsung mengantonginya. Ketika Everett kembali ke ruang tamu, Russell mendapati Holly yang sedang memegang sebilah pisau. Everett yang merasa sedikit takut lantas mencoba untuk menenangkan Holly. Everett yang merasa bahwa Holly sudah mulai tenang langsung mendekat dan memeluk Holly. Namun sial, Holly malah justru langsung perut Everett sampai lemas. Setelah itu, Holly memeluk Everett sampai Everett tewas. Setelah Everett tewas, Holly mendapatkan sebuah telepon dari sang pelaku. Di sana, Holly disuruh oleh sang pelaku untuk menuju kamar 513. Jika ia ingin mengetahui alasan sang pelaku melakukan semua ini. Tanpa berpikir panjang, Holly pun lantas menuju kamar 513. Sesampainya di kamar 513, Holly melihat ada sebuah monitor yang menampilkan seluruh sudut dari ruangannya. Lalu Holly pun berjalan menuju ke kamar mandi. Di sana, ia melihat istri Everett yang sedang terikat. Holly pun lantas melepaskan ikatan tersebut. Setelah melepaskan ikatan Lydia, Holly pun lantas menuju ruangan lain berniat untuk menelpon polisi. Namun sesampainya di ruangan monitor, Holly mencoba melihat isi dari kartu memori yang ia bawa terlebih dahulu. Dan hasilnya sangatlah mengejutkan. Ternyata pelakunya selama ini adalah Russell dan juga Lydia. Lydia yang tiba-tiba muncul di belakang Holly lantas mengatakan bahwa ia terpaksa membunuh Russell karena Russell berubah pikiran dengan mau mengakhiri rencana mereka. Lydia pun menambahkan bahwa ia selama ini telah menculik dan membunuh semua selingkuhan Everett tanpa sepengetahuan Everett. Namun kali ini ia tidak akan membunuh Holly, dikarenakan Holly adalah satu-satunya wanita yang benar-benar dicintai oleh Everett, bahkan melebihi dirinya sendiri. Lydia yang melihat Holly memegang kartu memori langsung merebutnya dan membuangnya ke toilet. Holly yang marahnya sudah tidak bisa terkendalikan lagi langsung menyerang Lydia yang masih di toilet sampai
sampai tumbang. Melihat Lydia tumbang, Holly langsung mengambil vas bunga dari kaca sampai tewas. Tidak selang berapa lama, keamanan hotel pun datang dan langsung menangkap Holly. Alhasil film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku.